oleh anugerahnya GBI Filipi telah genap 1 tahun. Kiranya Tuhan terus memberikan pertumbuhan kepada gereja kita, GBI Filipi. Harapan kami, mari kita tertanam, bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat. Terima kasih buat dukungannya semuanya. Kami mengucapkan Selamat ulang tahun buat GBI Filipi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, Kau yang terbesar dalam hidup kami, Kau yang terbesar dalam hidup kami. Kami kagum kepadamu Tuhan, Kau lakukan segala yang terbaik bagi kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Shalom, Jemaat Filipi
yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Sebab apa? Sebab Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang terhubung dengan hari kematian Tuhan Yesus atau yang kita kenal Jumat Agung, saya akan menyampaikan selamat ulang tahun yang pertama kepada jemaat GBI Filipi yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tanggal 7 April 2019 kita memulai ibadah yang pertama kali. Tentu tahun ini kita ada di tahun pertumbuhan bagi jemaat Tuhan GBI Filipi. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati perjalanan rohani kita, memberkati pelayanan kita, memberkati segala sesuatu yang kita lakukan, khususnya di GBI Filipi. Biarlah seperti visi kita, mengenal Kristus dengan benar, menjadi kenyataan di dalam kehidupan setiap kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terhubung dengan hari kematian Tuhan Yesus. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang kematiannya diperingati tiap tahun adalah Tuhan Yesus. Kenapa diperingati? Karena meskipun Tuhan Yesus sudah pernah mati, tapi dia hidup kembali. Itulah alasannya kenapa orang Kristen selalu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebab tidak ada manusia yang seperti dia, yang meskipun dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Oleh karena itu, setiap kita yang di tempat ini, biarlah kita makin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terhubung dengan hari kematian Tuhan Yesus tentunya. Salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika dia sudah di kayu salib adalah Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Kita akan belajar apa makna dibalik perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang keempat ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Kita boleh perhatikan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 27 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat paralel yang sama dengan ayat ini kita bisa lihat dari Markus 15 ayat yang ke-34. Dalam Markus 15 ayat yang ke-34 berkata demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini sering menjadi bahan pertanyaan bagi orang di luar Kristen, atau mungkin juga bagi kita jemaat Tuhan yang kurang memahami makna di balik pernyataan ini. Sebab memang kalau kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus, seolah-olah ada sesuatu yang membuat pertanyaan besar dalam hidup kita. Dari kata-kata Tuhan Yesus jelas bahwa dia tersalib, ia ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Allah yang mana? Terus kalau Tuhan Yesus adalah Allah, mengapa dia harus berseru Eli, Eli lama sabachthani? Atau di dalam Markus yang tadi kita sudah dengarkan, Eloi, Eloi. Dalam terjemahan bahasa Arab, Elohi, Elohi. Jadi artinya itu sama, ya, paralel. Eloi, Eloi, Elohi, Elohi, atau Eli, Eli. Sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau katakan kepada kita, paling tidak ada dua hal yang saya dapatkan ketika kita melihat makna di balik pernyataan Tuhan Yesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Yang pertama, Yesus Kristus mau dan telah menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang dirinya, sebagaimana yang tercantum di dalam Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ayat yang kedua berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 2 dari Mazmur 22 ini dikenal oleh kalangan Yahudi sebagai Ayelet Hasakar, yang berarti rusa betina di Kala Fajar. Jadi kalau dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tidak disebutkan kata dia wanita atau laki-laki atau dalam istilah kebinatangan, istilahnya gitu ya. Tapi dalam terjemahan yang asli harusnya rusa betina di Kala Fajar. Di dalam pandangan orang Israel atau dalam pemahaman orang Israel, dalam syair-syair yang mereka sering nyanyikan, salah satu syair yang mereka nyanyikan adalah Mazmur 22 ini, yang disebut Ayelet Ha-Sakar, rusa betina di Kala Fajar. Digunakan dalam Mishnah Selim dalam bab 15 ayat yang ke-6 dan pasal 16 ayat yang ke-7 dalam Mishnah orang Yahudi. Ini terutama dikenal pada saat wanita-wanita Israel ketika sedang menangisi sesuatu yang hilang dalam kehidupan mereka. Ketika mereka atau para wanita sedang mengalami kedukaan, entahkah itu ditinggal oleh anak, entahkah itu ditinggalkan oleh seseorang yang dikasih. Tetapi juga kita bisa melihat dalam kebudayaan orang Israel, rupa-rupanya bukan hanya wanita yang menggunakan ayat ini. Ada banyak pria orang Israel juga menggunakan ayat ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu biasanya dilakukan oleh pria-pria Israel ketika mereka sedang berdoa meratapi nasib Israel di mana? Di tembok ratapan. Sampai dengan sekarang ini dikatakan Ayelet Hasakar, nyanyian rusa betina di Kala Fajar. Perhatikan bersama-sama bahwa rupa-rupanya bukan hanya Tuhan Yesus yang mengatakan ini, tetapi juga rupa-rupanya di dalam perjanjian lama pernyataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku sudah terkenal, sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan orang-orang Israel. Mungkin kita orang Indonesia jarang menggunakan ini, tapi bagi mereka memang sudah terbiasa. Apalagi kalau kita merunut kepada kisah yang lebih jauh lagi, yaitu tentang bagaimana Esther yang diumpamakan sebagai rusa betina, yang pada saat itu orang Israel sedang dalam keadaan terjepit, sedang dalam masa yang kita bisa namakan Holocaust, pembunuhan secara massal, hampir mau dibinasakan oleh Haman. Kita bisa lihat itu di kitab Esther. Tapi hari ini kita akan kembali kepada renungan firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi Yesus mengatakan ini di atas kayu salib, yang mengucapkan kalimat atau syair Ayelet Hasakar ini. Yesus sendiri mengingatkan nubuatan ini di dalam Lukas 24 ayat yang ke-44. Dia berkata begini kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi artinya bahwa pernyataan Tuhan Yesus ini sesungguhnya sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa memang dia akan menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang dirinya yang akan berkorban bagi semua manusia, yang menyerahkan nyawanya, yang terpisah dengan Bapanya yang di surga. Itulah sebabnya kita
bersyukur pada saat hari ini membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya kita harus bangga kepada Tuhan kita, yaitu Yesus, yang kepadanya kita bisa melihat pengorbanannya yang luar biasa, sehingga dalam sisi kemanusiaannya dia mengatakan kepada Bapaknya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang kedua, dari pernyataan "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" ini artinya bahwa Yesus mengalami keterpisahan sementara waktu. Perhatikan bersama-sama. Yesus mengalami keterpisahan sementara waktu dengan Bapaknya yang di surga. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 mengatakan seperti ini, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10 berkata, Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang diam di dalam aku, mereka tidak dapat dipisahkan oleh apapun, kecuali oleh siapa? Oleh dosa." Kenapa Pak? Sebab Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kudus, Dia tidak berdosa. Sebab itu orang-orang yang berdosa pasti akan terpisah dengannya. Demikian juga Yesus sebagai manusia, Dia seutuhnya adalah Tuhan, tetapi juga Dia seutuhnya adalah manusia, atau Dia seutuhnya juga adalah Allah. Itulah sebabnya hukum dosa adalah keterpisahan. Setiap kali ada orang yang berdosa, itu artinya dia terpisah dengan Bapa yang di surga. Perhatikan bersama-sama, yang membuat kita terpisah dengan Bapa kita di surga adalah dosa-dosa kita. Pada saat yang sama, Yesus terpisah dengan Bapanya yang di surga. Oleh karena apa? Karena Dia menanggung dosa seluruh umat manusia, sehingga Allah memisahkan dirinya dengan manusia. Kita boleh perhatikan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Kita bisa juga perhatikan ayat ini ya, yang paralel dengan Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 2 Tesalonika 1 ayat yang 9 menggambarkan bahwa sesungguhnya yang memisahkan kita dengan kasih Kristus, dengan Bapa di surga adalah dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Jadi ungkapan Yesus Kristus tentang Eli, Eli, lama sabachthani, itu berarti Ia menyerukan kepahitan, Dia menyerukan penderitaannya yang sebentar lagi akan mengalami kematian, karena Ia harus terpisah dengan Allah Bapa, karena Ia harus menanggung seluruh dosa manusia. Bukan hanya jemaat Tuhan, bukan hanya jemaat GBI Filipi, tapi seluruh manusia yang berdosa, yang telah melakukan dosa dan tidak mau tahu dengan Tuhan. Mereka terpisah. Itulah sebabnya Tuhan hadir di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menjadi korban. Dia menjadi domba yang sulung, yang mengorbankan hidupnya bagi setiap manusia yang telah berdosa, dan digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari yang berkuasa. Ia tidak berdosa menjadi berdosa, karena semua dosa manusia telah ditanggungnya. Dan itulah yang menyebabkan Ia mengalami keterpisahan dengan Bapanya yang di surga. Keterpisahan itulah yang menyakitkan hati Tuhan Yesus, sehingga Dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sekarang, apa yang dapat kita petik dari renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kita boleh perhatikan bersama-sama bahwa di tengah-tengah penderitaan atau krisis yang sedang kita alami saat ini, yaitu terhubung dengan mewabahnya virus corona yang terjadi hampir di seluruh dunia, hampir di 190 negara, termasuk Indonesia. Kita bisa juga mengaplikasikan pernyataan ini. Mungkin kita bisa berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku pada saat aku menderita,
pada saat aku sedang mengalami kedukaan, di mana keluargaku, sanak saudaraku, anak-anakku, atau mungkin pasanganku dipanggil oleh Tuhan. Di mana Engkau Tuhan pada saat aku menderita? Di mana Engkau Tuhan pada saat aku mengalami krisis dalam berbagai segi dalam kehidupanku? Yang pertama yang bisa kita petik dari pelajaran dari perkataan Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Yang pertama, perhatikan bersama-sama. Yesus Kristus sangat peduli dengan umatnya. Yesus adalah Allah dan sekaligus Tuhan yang sejati, yang rela meninggalkan tatanya yang mulia. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa dan perbuatan manusia yang sia-sia. Sebab apa? Sebab dia tahu tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sanggup melakukan seperti tugas Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang kudus, tidak ada satupun yang selamat. Semuanya akan binasa. Semua manusia pasti binasa. Karena apa? Karena dosa. Bisa itu karena dosa keturunan, bisa karena dosa setiap hari yang kita lakukan, oleh karena kita belum mengenal Tuhan. Tentunya hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa lewat firman Tuhan ini, Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Tentu dia telah meninggalkan tahtanya yang mulia. Untuk siapa? Untuk kita. Bahkan dia sudah ditinggalkan oleh Bapanya yang di surga. Tentu itu hanya sementara waktu memang. Tapi perhatikan bersama-sama, Yesus rela menanggung segala dosa manusia dan menjadi anak domba yang kudus, yang rela mati berkorban ganti kelemahan dan dosa-dosa kita. Bahkan Yesus rela terpisah dengan Bapanya yang di surga. Sebab Yesus yang tidak berdosa itu rela berdosa. Sekali lagi, rela berdosa karena kita. We are the reason. Kitalah yang menjadi alasannya, sehingga Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri dari tatanya yang di surga turun ke bumi. Dia rela menderita buat kita, bahkan mati buat kita. Dia sangat peduli dengan kita. Apakah yang sedang kita alami saat ini? Penderitaankah? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Bahkan apakah maut? Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus peduli dengan kita. Karena itu, kuatkanlah hatimu. Kalau saat ini engkau merasa sepertinya tidak bisa kemana-mana, bahkan karena itu kita nggak bisa bekerja. Tentu kalau kita nggak bisa bekerja, artinya penghasilan kita jadi berkurang, berimbas dengan perekonomian kita. Tetapi hari ini dengarkan firman Tuhan. Allah peduli dengan kita. Dia akan selalu buka jalan buat kita supaya kita mendapatkan yang terbaik. Yang bisa kita lakukan adalah kita boleh berserah kepadanya. Kita minta tuntunan daripadanya supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Katakan amin. Yang kedua, Yesus memberi pengharapan bagi setiap kita. Ketika kita memaknai Eli Eli lama sabachthani, itu artinya yang kedua, Yesus memberi pengharapan bagi setiap kita. Bukan hanya orang yang percaya, tetapi bagi orang yang mau percaya, dia akan memberikan pengharapan kepada setiap kita. Seperti syair Ayelet Hasakar, seperti seekor rusa betina yang menanti fajar, yang menanti mentari, yang menyingsing memberi terang setelah kegelapan. Tuhan selalu tepat waktu untuk memberikan apa yang terbaik buat setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Meskipun saat ini kita sedang mengalami yang namanya wabah virus corona yang merenggut banyak sahabat-sahabat kita. Mungkin jemaat-jemaat Tuhan ya tentunya belum terjadi di GBI Filipi, tapi ada beberapa jemaat-jemaat yang saya kenal di gereja-gereja yang lain, bahkan para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang
sudah pasti ya tertulis namanya di media-media sosial. Saya kenal beberapa orang. Saya sedih mendengar kabar seperti itu. Tentu kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Kita nggak perlu bertanya, kenapa ini terjadi? Saya kira tidak seperti itu. Cara berpikir orang Kristen yang sudah dewasa, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu mencari kambing hitam. Kita tidak perlu mencari kesalahan-kesalahan. Kita tidak perlu memperdebatkan. Ya, sekarang saya perhatikan di media-media sosial, begitu wabah virus corona ini terjadi, ada banyak berita-berita yang membuat kita menjadi miris. Nggak perlu kita saling menyudutkan. Sebab apa? Sebab ini terjadi pasti ada maksud Tuhan. Tentu kita tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan. Tentu kita bisa menilai, kita bisa mengukur, kita bisa melihat keadaan kita masing-masing. Ketika virus corona terjadi, kita bisa memaknainya. Kita bisa jadi tolak ukur, menjadi perenungan bagi kita. Dengan kita mengalami ini, tentunya kita bisa berdiam diri di rumah saja, bertemu dengan keluarga yang sebelumnya tidak pernah ya melakukan aktivitas yang begitu banyak di rumah. Hari-hari ini kita bisa makan sehidangan dengan saudara-saudara kita, dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Bukankah itu adalah satu kebaikan bagi kita di tengah-tengah krisis? Katakan amin. Karena itu tidak perlu kita saling menghakimi. Yang perlu sekarang adalah berdoa, bekerja, bersatu. Yesus memberikan pengharapan di tengah-tengah kegelapan, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau lembah kematian, atau lembah maut, atau mawit dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, aku tidak takut bahaya, kata Mazmur Daud. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Kata besertaku, Imani. Dari kata inilah muncul kalimat Immanuel. Allah beserta dengan kita. Allah bersama dengan kita. Allah yang akan menggendong kita. Allah yang ada tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Dia beserta dengan kita. Katakan amin. Oleh karena itu, pengharapan inilah yang membuat kita menjadi bangga kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, bahkan pada hari yang ke-40 Dia naik ke surga untuk memberikan tempat kepada setiap kita, menyediakan tempat kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Nah, karena itu perhatikan bersama-sama, Dia Yesus, meskipun Dia mati ya di atas kayu salib, tetapi pengharapan kita tidak berhenti sampai di kematiannya. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah hidup. Dia mengalahkan ketakutan terbesar manusia. Apa itu? Maut. Sesungguhnya saya yakin yang kita takuti itu sesungguhnya bukan virus corona, tapi kematian. Sesungguhnya yang kita takuti itu bukan virusnya, sebab dari dulu sudah ada virus. Tapi yang sekarang ini adalah yang kita takuti adalah kematian itu begitu sangat dekat. Siapa saja bisa. Kita tidak tahu, tiba-tiba ada di tetangga kita, ya, di jemaat kita, atau orang-orang yang kita kira sehat tiba-tiba bisa terkena dampak wabah virus corona. Kita tidak tahu. Tapi kan rata-rata tingkat kecepatan wabah virus corona begitu cepat sehingga kita saking takutnya jadi parno. Parno itu artinya paranoid. Serba
Kalau kita mau ingin kemana-mana harus cuci tangan, memang begitu kata pemerintah. Tapi kayaknya kita sudah lebih takut daripada keberadaan kita harusnya. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena setiap kita yakin dan percaya akan selalu ada jalan keluar bagi orang yang berharap kepadanya. Saya akan menambahkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, bagaimana kita bisa menghadapi wabah virus corona dengan cara Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikan bersama-sama bahwa krisis yang kita alami saat ini adalah pencobaan biasa. Itu artinya kalau biasa, bukan hanya kita yang ngalamin, semua orang di muka bumi ini mengalami. Karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayat selanjutnya berkata begini, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi artinya Tuhan tahu ya seberapa kuatnya kita menghadapi pencobaan. Bahkan ayat yang selanjutnya berkata demikian, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayat yang selanjutnya berkata gini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dalam bahasa Inggris, solusi, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi mari kita tetap semangat, mari kita tetap antusias, sebab di dalam Tuhan akan selalu ada pengharapan. Ya. Yang pertama, Yesus Kristus sangat peduli dengan umatnya. Tetapi yang kedua, bahwa Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus ada pengharapan bagi umatnya. Biarlah hari ini menjadi hari yang bersemangat bagi kita, hari yang antusias bagi kita, hari yang bersukacita, hari yang berbahagia bagi setiap kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Immanuel. Tiba saatnya kita akan makan seperjamuan dengan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada, pada saat ini kita akan mengadakan perjamuan sebagaimana yang biasa kita lakukan setelah ibadah Jumat Agung. Oleh karena itu, mari kita hormati Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan makan seperjamuan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita angkat roti yang ada pada tangan kita masing-masing. Hari ini kita boleh percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan terus mengasihi kita. Oleh karena itu kita hari ini percaya
pada saat hari ini kita akan bersama-sama makan seperjamuan dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur atasnya. Terima kasih Yesus. Sekarang mari kita angkat anggur, lambang darahnya yang telah tercurah bagi kita, menyelamatkan hidup kita, dan menjadi kesaksian bagi kita bahwa kita telah bersatu dengan tubuhnya, yaitu jemaat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan berisi anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita angkat tangan kita bersama-sama. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan damai sejahtera, buat kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.